Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kristiani Manik. Saya dari kelas K221 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih kepada Bapak Angga selaku dosen simulasi bisnis, di mana saya akan mempresentasikan presentasi yaitu perencanaan sumber daya manusia. Baik, mari kita simak sama-sama. Pertama yaitu kita akan membahas apa itu sumber daya manusia. Nah, setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan wajib membuat perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang handal, pendukung kesuksesan kerja. Dan apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia ini adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Menurut beberapa ahli, yaitu Handoko, di mana perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Adapun fungsi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia, kita akan bahas satu persatu, di mana yang pertama yaitu monitoring demand dan supply sumber daya manusia. Nah, ini maksudnya di mana sumber daya manusia itu mempunyai tujuan dan fungsi terbesar dalam perencanaan sumber daya manusia, sehingga ini dapat membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan, jumlah, dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari, sehingga akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Dan yang kedua yaitu membantu HR menemukan kandidat yang tepat. Maksudnya di sini perencanaan sumber daya manusia ini memberikan banyak bantuan terhadap Departemen HR untuk bisa bekerja lebih proaktif. Dengan adanya data kebutuhan karyawan dari perencanaan sumber daya manusia, HR juga dapat menemukan kandidat pekerja dengan karakteristik dan kompetisi yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Nah, tugas HR ini juga bisa dibilang lebih ringkas karena dapat memprediksi pertumbuhan kerja dan lowongan kerja yang dapat menarik kandidat untuk melamar posisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memberikan performa dan prestasi terbaiknya dalam bekerja. Tujuan itu mungkin dicapai dalam perencanaan sumber daya manusia, di mana menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi terbesar karyawannya. Kondisi ini juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya, sehingga karyawan merasa nyaman dan dapat mengeksplor keahlian serta kemampuannya. Dan yang keempat yaitu efisiensi organisasi. Efisiensi organisasi ini dilakukan agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya, sehingga perusahaan harus efisien agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebih pada hal-hal yang tidak penting. Pendataan yang rutin juga dalam perencanaan sumber daya manusia ini diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya pekerja yang perusahaan butuhkan, sehingga organisasi yang terlalu gemuk namun saling tumpang tindih bukanlah menggambarkan suatu perusahaan yang efisien, tetapi malah sebaliknya dapat mengganggu manajemen dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang kelima yaitu fungsi dan tujuannya untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang ketujuh, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat.
Dan yang kedelapan yaitu menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Adapun proses perencanaan sumber daya manusia yaitu satu, di mana menganalisis kebutuhan sumber daya manusianya. Kedua, menganalisis kebutuhan, pengembangan, dan yang ketiga, menganalisis laporan dan data SDM. Yang keempat, merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, menetapkan rencana tindakan. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan dan pengawasan, serta yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Adapun ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu pertama, ada pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan atau growth ini memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan. Ini adalah faktor yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu perubahan atau change. Faktor yang selanjutnya perubahan, karena perubahan bisa terjadi kapanpun, sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu teknologi atau teknologi, di mana seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaannya, sehingga banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya bisa kita ketahui mungkin seperti kayak software absensi, software payroll, dan juga aplikasi slip gaji online, yang dimana itu sangat membantu dalam pekerjaan HR. Nah, maka dari itu, jika diperlukan HR, maka perlu merencanakan adanya pelatihan mempelajari fitur atau perangkat-perangkat perusahaan untuk karyawan. Adapun di sini hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu ada tujuan yang tidak tepat, dan yang kedua sistem kompensasinya juga tidak tepat. Yang ketiga hambatannya lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis, kondisi persaingan yang semakin tajam, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis, serta terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Bagaimana cara mengatasi hambatan perencanaan sumber daya manusia tadi? Nah, salah satu caranya yaitu di mana diatasi dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Meskipun bukan salah satu dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan keputusan, sehingga sistem informasi dapat pula membantu pencapaian efektivitas perencanaan, dan alat bantu juga diharapkan dapat meminimalkan tingkat resiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Nah, di sini ada contoh perencanaan sumber daya manusia. Pertama, kita akan membahas yaitu tentang analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja ini di mana identifikasi posisi kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan manufaktur, misalnya seperti kayak operator produksi, teknisi, supervisor produksi, manajer kualitas, dan lain-lain. Dan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk setiap posisi dan perkiraan waktu rekrutmen. Dan yang kedua yaitu contohnya rekrutmen dan seleksi. Nah, ini dimana tentu menentukan strategi rekrutmen yang efektif, seperti pemasangan iklan lowongan, penyebaran di platform online, partisipasi dalam pemeran karir, atau penggunaan jasa perusahaan rekrutmen. Bentuk tim seleksi yang terdiri dari wakil dari berbagai departemen untuk melakukan proses seleksi secara menyeluruh dan objektif. Dan adanya juga dilakukan wawancara, tes kompetensi, dan asesmen untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai perusahaan. Dan yang ketiga yaitu contohnya pengenalan dan pelatihan karyawan. Pengenalan dan pelatihan karyawan ini di mana rancang program pengenalan perusahaan dan lingkungan kerja untuk karyawan baru.
dan memberikan pelatihan keterampilan teknis dan peningkatan kompetensi karyawan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab mereka. Dan dilakukan juga pelatihan berkala untuk memastikan karyawan yang tetap diperbarui dengan perkembangan terbaru dalam industri manufaktur. Yang keempat, contohnya yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini diidentifikasikan potensi dan keterampilan karyawan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga disediakan program pengembangan karir dan jalur kenaikan jabatan agar karyawan merasa memiliki prospek jangka panjang di perusahaan. Dan pengenalan karyawan ini juga didukung untuk menghadiri seminar, konferensi, atau pelatihan eksternal untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Yang kelima yaitu contohnya pengelolaan kinerja. Dalam pengelolaan kinerja ini ditetapkan kriteria penilaian kinerja yang jelas untuk setiap posisi, melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan, serta merencanakan rencana pengembangan karyawan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Yang keenam yaitu kompensasi dan benefit. Ini menentukan struktur gaji yang kompetitif sesuai dengan industri dan tingkat pengalaman karyawan. Dan disediakan juga paket kompensasi dan tunjangan yang menarik seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan insentif kinerja. Yang ketujuh yaitu contohnya pengelolaan kesejahteraan karyawan. Dalam pengelolaan kesejahteraan karyawan ini disediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk karyawan dan memberikan program kesehatan serta kesejahteraan seperti fasilitas olahraga atau program kesehatan mental, serta melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik mengenai kondisi kerja dan tingkat kebahagiaan karyawan. Yang kedelapan yaitu rencana kepindahan dan pensiun. Dalam rencana kepindahan dan pensiun ini dibuat rencana penggantian karyawan yang pensiun atau pindah ke posisi lain dan diidentifikasi serta dikembangkan calon pengganti internal untuk posisi kunci. Yang kesembilan yaitu manajemen konflik dan penyelesaian masalah. Bentuk tim manajemen konflik ini menangani permasalahan internal dan mendorong komunikasi yang efektif, menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang transparan dan adil bagi karyawan. Dan yang 10 yaitu evaluasi perbaikan. Ini dilakukan rutin terhadap efektivitas perencanaan SDM dan melakukan perbaikan jika diperlukan, serta melibatkan karyawan dan manajemen dalam memberikan masukan terkait perencanaan SDM dan proses pengelolaan karyawan. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari perencanaan sumber daya manusia, yaitu di mana salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimaliskan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dapat tercapai. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang perencanaan sumber daya manusia. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.